Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kesempatan yang akan Bapak sampaikan kali ini adalah membahas tentang soal-soal ulangan kemarin yang masih banyak sebagian dari kalian itu nilainya di bawah standar atau di bawah KKM. Baik, akan Bapak ulas. Yang pertama, untuk soal nomor 1. Disebutkan bahwa jika ada suami meninggal kemudian tidak meninggalkan anak, jadi ada hubungan suami istri, meninggal suaminya, istri akan mendapat bagian berapa? Perlu ada ketahui bahwa istri itu bagiannya hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak 1/8, ya 1/4. Artinya seorang istri akan mendapatkan harta warisan dari suaminya 1/4 yang ditinggalkan suaminya jika suami tidak mempunyai anak atau tidak meninggalkan cucu. Oleh karena itu, karena di sini ada suami tidak meninggalkan anak, maka istri dapat 1/4. Tetapi jika punya anak, maka istri akan mendapatkan 1/8. Baik, soal yang kedua. Berikut ini termasuk jatah pembagian zawil furud atau zawil furud. Pembagian zawil furud adalah pembagian yang sudah ditetapkan di dalam ketentuan warisan. Pembagian zawil furud itu ada 6, yaitu di sini kecuali ya 1/3 ada, 1/2 atau setengah ada, 1/6 ada, 1/4 ada, 1/8. 1, 2, 3, 1/8, 2/3. Jadi tidak ada pembagian zawil furud 1/5, tidak ada. Maka yang salah adalah 1/5, ini salah. Lanjut soal berikutnya. Berikut ini adalah ahli waris yang mendapatkan bagian 1/4. Perlu saudara ketahui bahwa yang mendapatkan bagian 1/4 itu hanya 2 orang. Kalau tidak suami, ya istri. Kalau tidak suami, ya istri. Dengan catatan suami dapat 1/4 jika istrinya meninggalkan anak atau cucu. Istri mendapatkan 1/4, kebalikannya jika suami tidak meninggalkan anak atau cucu. Maka di sini yang mendapatkan bagian 1/4 adalah istri suami jika ada anak atau cucu. Ini jawabannya. Selanjutnya adalah soal berikutnya. Ahli waris yang menjadi asobah karena dirinya sendiri tanpa dipengaruhi oleh ahli waris yang lain. Asobah itu ahli waris yang mendapat bagian dari sisa harta warisan atau bisa menghabiskan seluruh harta warisan yang ditinggalkan. Asobah karena dirinya sendiri disebut dengan asobah binafsih. Asobah binafsih itu ini. Nah, jadi ahli waris yang mendapatkan asobah karena dirinya sendiri disebut dengan asobah binafsih. Baik anak-anak, itu untuk pembahasan soal berikut itu. Selanjutnya soal berikutnya adalah ahli waris yang menjadi asobah bersama dengan ahli waris. Ini bersama disebut dengan bersama, itu artinya dalam bahasa itu ma'a, itu bersama. Asobah ma'al ghoir, itu bersama. Nah, kalau binafsi dengan dirinya sendiri, ma'al ghoir bersama dengan orang lain. Kalau bil ghoirihi karena adanya ahli waris yang lain. Baik, selanjutnya adalah nomor berikutnya. Orang yang terhalangi mendapatkan keseluruhan atau terkurangi jatah warisannya disebut dengan mahjub. Mahjub itu artinya orang yang terhalangi mendapatkan keseluruhan atau terkurangi jatah warisan dari ahli warisnya. Disebut mahjub.
Kalau subah tidak salah. Mahjub, kalau hijab itu menghalangi. Mahjub itu orang yang terhalang. Baik, ahli waris yang mendapatkan bagian ahli waris yang dapat menghalangi ahli waris lain untuk tidak mendapatkan harta keseluruhan disebut dengan hijab khirman karena keseluruhan. Kalau sebagian namanya hijab mukson. Ya. Lanjut. Nah, ayat-ayat tentang warisan ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai ayat 12. Lanjut. Ilmu yang membahas tentang tata cara pembagian harta warisan disebut dengan ilmu faraid. Bukan fikih, bukan tafsir, bukan akidah, bukan kalam. Namanya ilmu faraid. Berikutnya anak-anak. Harta warisan sebelum dibagi kepada ahli waris bisa digunakan untuk biaya perawatan jenazah, membayar hutang pewaris, dan untuk membayar titik-titik, yaitu membayar zakat dan wasiat. Kalau wakaf dan sedekah itu tergantung ahli warisnya boleh atau tidak, tapi kalau zakat dan wasiat itu harus dilaksanakan. Sebelum dibagi, harta warisan itu harus dizakati dulu dan harus dibersihkan dari wasiat. Selanjutnya anak-anak, seseorang dimasukkan dalam golongan ahli waris karena hubungan keturunan atau hubungan darah, perkawinan, dan hubungan, yaitu hubungan wala dan hubungan seagama. Wala itu karena memerdekakan budak, seagama itu karena satu agama dengan agama yang mewarisi atau yang diwarisi. Ya. Lanjut. Walaupun anak dari pewaris, ahli waris bisa gagal mendapatkan harta warisan dengan alasan yaitu sebagai pembunuh pewaris. Ada beberapa hal yang dapat menggugurkan warisan. Yang pertama itu karena membunuh, yang kedua karena murtad, yang ketiga karena beda agama, ya. Jadi ada yang keempat karena budak. Itu bisa menghalangi orang menerima warisan dari orang tuanya. Selanjutnya, seorang anak tunggal wanita jika ditinggal mati ayahnya akan mendapatkan harta warisan titik-titik. Anak perempuan tunggal itu satu-satunya yang mendapat bagian setengah dari harta warisan orang tuanya. Setengah ya, tidak bisa mewarisi semuanya, kecuali anak laki-laki. Kalau anak laki-laki bisa mewarisi harta warisan semuanya tanpa sisa. Kalau anak perempuan hanya cukup setengah saja. Sisanya bagaimana? Ya diberikan kepada ahli waris yang lain kalau masih ada. Lanjut. Pak Hasan meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkan 3 orang anak perempuan, seorang istri, dan 5 saudara tiri. Pada waktu pembagian harta warisan, anak-anak perempuannya mendapat bagian berapa? Anak perempuan kalau lebih dari 1 itu mendapatkan 2/3 dari harta warisan kedua orang tuanya. Kita tidak perlu membahas istri dan saudara tiri karena tidak ditanyakan. Yang ditanyakan adalah anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan lebih dari 1 itu bersekutu mendapatkan 2/3 dari harta warisan orang tuanya. Saya kira untuk pembagian cukup dulu. Nanti kita akan melanjutkan bahasan berikutnya. Tadi soal sudah sampai di berikut itu. Berikut ya. Jadi soal berapa tadi ya? Ada 5 soal atau 6 soal ya. Nanti kita lanjutkan pada bahasan berikutnya. Semoga untuk